Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardh wa lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa Allah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan kepada kita orang yang beriman adalah zikir kepada Allah. Zikrullah. Zikir berarti mengingat atau menyebut nama Allah dengan segala sifat-sifatnya, sekaligus meresapinya ke dalam hati. Allahu Akbar, Maha besar Allah, Maha kecillah semua makhluk. Maha suci Allah dan Maha hinalah semua makhluk. Maha kaya Allah, Maha miskinlah manusia. Maha kuat Allah dan Maha lemahlah manusia. Di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul banyak diperintahkan kepada kita untuk selalu berzikir, mengingat Allah dalam segala keadaan. Rasulullah dalam sebuah hadis beliau, karena Rasulullah SAW yazkurullah ala kulli ahyan. Dari Aisyah berkata, adalah Rasulullah selalu berzikir mengingat Allah sepanjang masa. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang berzikir kepada Allah di kala berdiri, dalam posisi duduk atau dalam keadaan berbaring, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, sungguh tidak kau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Di dalam pembagian para ulama membagi zikir itu ke dalam dua. Ada zikir yang mutlak dan zikir yang muqayyad. Zikir yang mutlak kita kapan saja, di mana saja bisa berzikir. Dia tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, dan tidak terikat dengan jumlah yang diucapkan. Terhadap zikir yang seperti ini, kapan saja kita diperintahkan untuk berzikir. Lalu yang kedua ada zikir muqayyad. Zikir yang terikat dengan tempat, zikir yang terikat dengan waktu, zikir terikat dengan lapas-lapas yang kita ucapkan, dan zikir yang terikat dengan jumlah yang kita ucapkan. Zikir ini mengikuti contoh Rasulullah. Ada beberapa zikir muqayyad seperti zikir yang terkait dengan tempat, zikir yang diucapkan tak kala melakukan ibadah haji ataupun umrah, di tempat-tempat miqat, di tempat-tempat kita sedang berada di Makkah, di Masjidil Haram maupun di Madinah, Masjid Nabawi, di Arafah maupun di Mina, di Muzdalifah, di Bukit Safa dan Marwah dan lain-lain. Dalam pelaksanaan ibadah haji misalnya, banyak tempat-tempat yang terikat.
Sedangkan zikir muqayyad yang terkait dengan bilangan seperti bacaan-bacaan zikir setelah kita selesai sholat 33. Zikir yang kita lepaskan waktu mengelilingi Ka'bah, begitu kita berada di dalam suasana ibadah dari Safa ke Marwah, dia terikat dengan tempat, waktu dan jumlah serta lapas-lapas yang diucapkan. Itulah yang terkait dengan zikir, dan kita diperintahkan untuk selalu berzikir. Hadirin kaum muslimin, apapun bentuk zikirnya, baik zikir yang mutlak maupun zikir yang muqayyad, namun di dalam pelaksanaan berzikir harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Karena zikir adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah, maka berzikir harus sesuai dengan tata cara dan petunjuk yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Setiap amal ibadah, terutama ibadah mahdoh, harus berpola dengan contoh pada Rasulullah. Kullu amalin laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis Rasul. Setiap amal beribadah tanpa ada kami contohkan atau perintahkan, maka ibadah itu akan tertolak. Karena itu dalam berzikir pun haruslah kita mencontoh pada Rasulullah. Agama telah memberi tuntunan tentang adab dan cara kita berzikir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil ghudwi wal asali fala takun minal ghafilin." Dan berzikirlah dengan menyebut nama Rabbmu, nama Tuhanmu fi nafsika, di dalam hatimu, dengan merendahkan hati dan merasa takut kepada Allah, dan dengan tidak mengeraskan suara baik waktu pagi maupun waktu petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Al-Quran surah Al-A'raf 205. Inilah pedoman kita di dalam berzikir. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa pertama, berzikir itu dilakukan dalam hati. Karena zikir dalam hati menunjukkan keikhlasan seseorang yang berzikir, jauh dari sifat ria, dan dengan itu pun merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Quran tadi memberi petunjuk kepada kita bahwa zikir itu dilakukan dengan merendahkan hati, tawadhu, merasa hina berhadapan dengan kebesaran keagungan Allah, disertai dengan pengakuan akan kekurangan, keterbatasan diri kita masing-masing. Lalu yang ketiga, ayat tadi memerintahkan kepada kita bahwa zikir itu didorong oleh adanya perasaan takut, wahifatan, perasaan takut terhadap kekuasaan dan kebesaran Allah, takut akan azab serta siksa Allah, karena ia merasa kuat dalam beramal ibadah. Dan yang keempat, berzikir itu diucapkan dengan suara yang lembut, suara yang lemah, tidak dengan suara yang keras atau nyaring seperti orang yang berteriak-teriak meminta tolong. Larangan zikir dengan suara keras ini, karena Allah sungguh mendengar lagi maha dekat. Di dalam ayat tadi Allah berfirman, "Wa duna al-jahri min al-qawli," dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam berzikir, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Rasulullah sendiri pernah menegur dikala beliau melihat ada kelompok manusia berzikir dengan suara yang keras. "Hai manusia," kata Rasul, "kasihanilah dirimu, sungguh kamu tidak menyuruh orang yang tuli, kamu tidak memanggil orang jauh daripadamu, yang kamu panggil adalah Zat Allah yang maha mendengar dan maha dekat,
dia lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah itu dekat, Allah itu maha mendengar. Dan yang kelima, ayat Allah tadi mengingatkan kepada kita bahwa berzikir itu dilakukan dengan lidah dan hati. Lidah mengucapkan dan hati mengikutinya sambil merasakan makna yang terkandung dalam zikir itu. Dengan cara seperti ini kita merasa dekat dengan Allah, merasa selalu bersama dengan Allah. Ada langit tempat kita bergantung, ada bumi tempat kita berpijak, dan ada dinding tempat kita bersandar. Kita selalu berada di bawah bayang-bayang dan kekuasaan Allah. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Berzikir bagi kita kaum muslimin itu merupakan penghubung antara hamba dengan Khalik, antara makhluk dengan Allah. Selama kita berzikir, selama itu pula terjalin hubungan di antara seseorang dengan Allah. Meninggalkan zikir sama dengan melepaskan hubungan dengan Allah. Akibatnya syaitan akan mudah menguasai diri seseorang, dan bahkan syaitan atau iblis akan menjadikannya sebagai kawan sehingga lupa kepada Allah. Kawan yang bernama syaitan adalah orang yang selalu lupa berzikir kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan bahwa syaitan telah menguasai mereka, lalu menjadikannya lupa berzikir kepada Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itu adalah golongan yang merugi. Berzikir adalah bentuk ketaatan seseorang kepada Allah, karena berzikir adalah perintah Allah. Orang yang rajin berzikir berarti orang yang taat kepada Allah. Firman Allah dalam surah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran. Hai orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir dengan sebanyak-banyaknya zikir, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi maupun petang. Membangun hubungan dengan Allah melalui zikir akan memberikan ketenteraman dan kesejukan dalam hati seseorang, karena zikir adalah obat penawar yang mujarab untuk mengatasi berbagai permasalahan hidup, kegelisahan hati, baik kegelisahan mental, material maupun spiritual. Karena itu kalau risau hati, sering-sering berzikir dengan membaca Al-Quran. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Hai orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenteram dengan ingat Allah. Ingatlah, hanya dengan ingat Allah hati itu menjadi tenteram. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, selain bisa meraih ketenteraman dan juga ketenangan hati, zikir kepada Allah juga memiliki beberapa manfaat. Antara lain, dengan berzikir akan mendapatkan ampunan dan ganjaran dari Allah yang tidak terhingga. Laki-laki maupun perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Berzikir, orang yang selalu setia berzikir ingat kepada Allah, orang yang ingat Allah, Allah akan ingat kepadanya. Maka orang yang ingat Allah, ia pasti terjaga di dalam hidupnya. Dengan berzikir merupakan senjata taubat yang ampuh bagi orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka selalu berzikir kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat, mereka sadar akan dosa dan kesalahan-kesalahannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menenangkan hati kita melalui zikir kepadanya, baik dalam bentuk yang muqayyad maupun yang mutlak,
dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meringankan hati kita untuk selalu terpaut dan terpanggil ingat kepada Allah dalam setiap waktu dan keadaan. Barakallahu fiikum Abdul Qadim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa rizqullahi akbar.